Shalom, salam makan sehat. Ya, cara masuk kerajaan surga adalah menjadi seperti anak kecil. Aneh ya? Menjadi seperti anak kecil, bukan menjadi anak kecil. Pertanyaannya saudara-saudara, anak kecil itu bisa apa ya? Terus bagaimana logikanya kok bisa begitu? Anak kecil itu masih tergantung loh dengan orang tuanya, belum bisa mandiri. Mengapa anak kecil yang belum punya kemampuan apa-apa justru adalah cara masuk kerajaan surga? Sepertinya kok aneh ya, ganjil gitu loh. Apalagi ya kalau saudara pernah mendengar hal kerajaan surga yang digambarkan dengan perumpamaan tentang talenta, pasti ini kayaknya ya aneh gitu loh. Sebenarnya jawaban Yesus ini adalah muncul karena ada pertanyaan dari murid-muridnya yang bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, mungkin yang dimaksud adalah yang terbesar di antara mereka ya. Sebab di surga kan ada Allah, malaikat-malaikat, dan orang-orang yang masuk surga juga. Nah, ya murid-muridnya yakin sekali ya masuk surga semua gitu ya. Pertanyaan siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga ini mengandung makna ya, siapakah yang paling hebat gitu loh. Dan layak mendapat penghormatan lebih di antara mereka. Mungkin seperti itu ya kalau saya boleh mengartikan gitu. Nah, menjawab pertanyaan tersebut, Yesus menjawab bagaimana masuk kerajaan surga dan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, ini bisa kita lihat di Injil Matius ya. Ya, Injil Matius 18 ayat 1 sampai 11 ya. Saudara bisa lihat. Nah, bagaimana cara masuk kerajaan surga ya? Saya bacakan beberapa versi Alkitab. Nah, ya, ini yang ayat 3. Matius 18 ayat 3. Yang terjemahan baru seperti ini bunyinya. Titik-titik bertobat dan menjadi seperti anak kecil gitu ya. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil gitu. Kemudian terjemahan lama, jikalau tiada kamu berbalik menjadi seperti anak-anak, sekali-kali tiada kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak pakai dan sini ya, tapi menjadi seperti kanak-kanak. Yang terjemahan Indonesian Literal dan Indonesia Modern Bible bunyinya seperti ini. Jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil, ini kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi intinya menjadi seperti anak kecil sebenarnya ya. Kemudian yang ayat 4 selanjutnya berbunyi begini. Barang siapa merendahkan diri di sini kalau dalam bahasa Inggris humble himself dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, jadi yang pertama menjadi anak kecil masuk dalam kerajaan surga, merendahkan diri menjadi yang terbesar gitu ya kalau dibagi menjadi dua bagian. Merendahkan diri itu tidak menonjolkan diri ya, tidak angkuh, tidak sombong. Dan merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri, berbeda. Merendahkan diri itu tentang rendah hati. Jadi humility is the quality of being humble. Ya, itu. Ya seperti di awal tadi bahwa anak kecil itu masih tergantung orang tuanya, masih belum punya kemampuan apa-apa lah bisa dibilang begitu ya. Begitu juga dengan hal masuk kerajaan surga dalam hal keselamatan. Kalau kita hubungkan dengan Efesus 2 ayat 8 bunyinya seperti ini. Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ini sepertinya terkonek ya. Jadi memang keselamatan itu adalah kasih karunia, karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah. Jadi kita hanya perlu beriman, ya, beriman, diselamatkan oleh iman. Selanjutnya Roma 10 ayat 10 bunyinya seperti ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini percaya apa ini maksudnya? Terus mengaku apa ini ya? Sebenarnya di ayat sebelumnya dijelaskan. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut. Terus percaya bagaimana? Percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk menjadi yang terbesar harus merendahkan diri, saudara. Merendahkan diri ini kaitannya sebenarnya adalah dengan kerendahan hati, saudara. Dalam Amsal kita temui banyak ya tentang kerendahan diri. Jadi rumus kehormatan itu adalah kerendahan diri. Amsal 15 ayat 33, kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan ada yang lainnya lagi. Mengapa Yesus mengaitkan anak kecil dengan merendahkan diri ya? Ya, kita tahu di awal tadi kan, anak kecil itu masih sangat tergantung pada orang tuanya dan biasanya percaya kepada orang tuanya. Ketika akan melakukan sesuatu, anak kecil biasanya tanya sama orang tuanya. Nah, seperti itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus, agar murid-muridnya, orang percaya, hatinya juga selalu terpaut pada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.